Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Terima kasih sekali buat teman-teman yang hari ini saya tidak live ya, tidak nge-live. Piye to Mis, aku dhewe bingung ya. Karena hari ini sebenarnya saya tidak nge-live karena kebetulan banyak sekali kasus yang terjadi. Kasus apa sih Mis yang terjadi? Saya sendiri nggak tahu kasus apa saja yang terjadi. Karena sebenarnya Weni sudah mengkritik saya dari kemarin bahwa Miss Yuni ini ada kasus seperti ini, seperti itu. Tapi sekali lagi saya selalu katakan sama Weni bahwa saya itu tidak mengkasuskan atau tidak memviralkan yang sudah viral. Jadi sekali lagi buat teman-teman, saya selalu mengatakan bahwa saya itu tidak memviralkan yang sudah viral. Jadi apa yang sudah viral itu bukan ranah saya untuk membahasnya, kecuali kalian mencari saya terus ngomong dan mengatakan bahwa Miss Yuni sebenarnya saya bukannya sok-sokan ingin diakui atau tidak, saya bukan dia ingin diakui. Cuman saya ingin bilang bahwa saya tuh sudah berjanji pada diri saya sendiri bahwa saya tidak akan menangani sesuatu yang sudah viral. Jadi mau gimana ya? Mungkin kalian tidak paham dengan maksud saya sendiri juga bingung. Tapi intinya adalah saya tidak akan memviralkan sesuatu yang sudah viral. Saya hanya akan menjalankan sesuatu yang saya tahu dan saya mengerti. Saya tidak ingin salah paham bahwa saya memviralkan sesuatu yang sudah viral. Saya memviralkan sesuatu yang sudah viral. Saya tidak ada keinginan memviralkan ya Mbak ya. Cuman kebetulan saya hari ini dimasukkan dalam grup Melodi atau Molobi atau apapun namanya. Dari kemarin Weni memaksa saya, Miss harus bahas. Saya bilang nggak bisa, Wen. Saya tuh nggak bisa membahas sesuatu yang bukan ranah saya. Saya tuh nggak boleh sok tahu tentang sesuatu yang bukan ranah saya. Saya nggak berani, Mbak. Itu saya akui ya. Mungkin saya konten kreator yang tidak mau ikut campur masalah orang yang bukan di ranah saya. Jadi buat teman-teman, ini yang ingin selalu saya ungkapkan bahwa saya tidak akan pernah ikut campur memviralkan sesuatu yang sudah viral. Mbak Kinase, terima kasih. Dan kebetulan hari ini saya dimasukkan grup, di mana dimasukkan grup terus saya langsung laporan sama Pak Jenderal. Dan Pak Jenderal rekomen tetap dikembalikan pada Madam Grace. Dan Madam Grace menanyakan apakah ada aplikasi fake SIM card, penjualan SIM card apapun. Sementara saya secara langsung dan tidak langsung belum berbicara dengan kalian. Melody, terima kasih yang sudah hadir ya. Waktu saya masak saya hari ini menampilkan, saya hari ini hadir. Jadi saya tidak tahu ya, padahal saya udah 1 bulan nggak ngonten ya. Saya sudah hampir 1 bulan saya nggak ngonten, jadi saya ngonten seadanya aja. Ada yang SMS saya tentang aplikasi itu, ada yang Baito itu, terus ada juga kasus yang SIM card itu. Tapi kan saya tidak aktif di HP, jadi HP saya itu bisa dibilang bahwa saya tidak bisa melihat HP 24 jam seperti waktu saya ada di Hong Kong. Jadi saya tidak melihat HP saya sudah 1 bulan lebih. Jadi saya tuh nggak ngonten kurang lebih 1 bulan ya, 1,5 bulan ya. Karena sejak saya pulang Indonesia saya jarang sekali memegang HP saya. Tapi ternyata hater itu tetap membenci saya. Kenapa? Karena hater itu nggak mau saya direkomendasikan oleh YouTube karena mereka takut suara saya didengar oleh banyak orang. Ini fakta ya. Jadi banyak orang yang ketakutan kalau konten saya ini disebarluaskan. Jadi banyak orang yang tidak terima, bahkan ada orang yang tidak mau saya membongkar aibnya, membongkar sindikatnya, bahkan membongkar kebusukannya. Ini nyata ya. Jadi mereka mulai komplain, mulai nggak rekomen. Tapi apakah saya marah? Saya bilang, saya bukan dari keluarga kaya. Saya berasal dari keluarga biasa-biasa saja. Saya ada di luar negeri atau enggak, keluarga saya bukan kaya, tapi cukup untuk makan. Orang tua saya punya sawah untuk menghidupi anak-anaknya sekolah sampai kuliah. Jadi kalaupun saya enggak ngonten, saya tidak keberatan. Saya juga tidak ngoyo untuk ngonten. Bahkan kalian komplain sama saya, SMS enggak dibales, telepon enggak diangkat. Ya karena saya ingin fokus pada anak saya yang akan menghadapi ujian. Kalau zaman dahulu Eptanas ya. Jadi
Saya itu padahal sudah diem selama 1,5 bulan, nggak buat konten yang saya lempar itu konten-konten lama, kecuali saya live. Tapi ternyata yang membenci itu terus. Bahkan saya dihajar, tidak direkomendasi di Facebook, tidak direkomendasi di YouTube. Bahkan banyak orang yang meminta saya diboykot. Itu saya sadar banget. Kenapa? Kalau saya diboykot, kalau saya di blacklist, kalau saya tidak bisa koar-koar, maka sindikat akan lebih bahagia. Maka kalau ada orang yang menghujat saya berlebihan, itu memang niatnya memang suara saya biar tidak didengar. Freeman Tobat, terima kasih. Wahyu Cute, kamu hadir juga, selamat malam. Mbak Pujiarini Wahyu, malam Miss. Tinsiwai hadir. Jadi ini sindikat ini yang namanya Mulu B atau Mobili B itu gencar sekarang. Yang dihajar siapa? Orang-orang yang tidak mengenali saya. Orang-orang yang tidak mengenali saya, mereka tertarik. Karena kenapa? Kalau nanya sama saya pasti marah. Kok tamak sih kamu? Walaupun kalian tidak setuju dengan kata-kata tamak, saya akan katakan, kenapa kamu tamak? Kenapa kamu menginginkan naruh uang 5.000, dapatnya 50.000? Gak masuk dalam kamus. Gak ada. Kue pingin tuku apel, kroak, nyelengi untuk duit. Gak mungkin mau ujuk-ujuk orang ngasih kamu. Berapa orang? 75 orang. Kena kasus sindikat. Sindikatnya ngaku korban. Mau pikir aku garo? Saya lihat di Facebook itu berkeliaran. Cuman kan gak ada hubungan sama saya. Selagi gak ada laporan sama saya diem. Memang cerita sama saya gak ada gunanya. Saya tahu gak ada gunanya. Saya gak akan bisa membantu. Saya itu nggak akan bisa membantu kalian, itu benar. Oke, ini saya juga bergabung dengan Filipina ya. Anak Filipina yang ketipu, dia juga YouTuber. Jadi saya akan berbagi dengan dia. Jadi ini ada YouTuber dari Filipina juga. Jadi sindikat ini sudah sangat besar sekali. Jadi saya akan membongkarnya. Saya sudah diem loh selama 1,5 bulan loh. Jangan mengusik saya. Nek gak kepingin aibmu kebongkar. Saya tuh udah diem gitu loh. Kowe iki pelakor, udah diem loh. Gak usah nge status. Lapo nge status tentang aku. Kamu itu sindikat. Aku tuh diem loh. Aku iki gak bengoki kamu, bukan berarti aku iki picek rek. Paham gak maksud saya? Jadi jangan gugai macan turu, bisa gak sih? Hah? Anak kayak ngono tak sikat tuntunnya protol kabeh engko ya. Jadi aku selalu bilang sama kalian bahwa sindikat ini nggak main-main, yang dikejar tuh kalian. Kalian yang nggak tahu YouTube saya. Kalian yang tidak pernah tahu. Karena itu YouTube saya tidak direkomend, Facebook saya nggak direkomend, bahkan Facebook saya, YouTube saya diboikot. Ya memang biar sindikatnya biar enak. Ya emang tujuannya itu dan kalian terpengaruh, silahkan. Coba deh cek profilnya apa. Pasti dia orang yang membenci saya. Kenapa? Curhat saya. Utang tidak saya terima. Curhat saya santap. Jadi pelakor. Ya pernah, karena saya tidak setuju kamu jadi pelakor. Terus kamu dodolan TKL. Terus kamu ngajak orang OS. Terus kamu dodolan SIM card. Makanya kamu begitu membenci saya. Coba kamu nggak ada masalah sama saya. Nggak mungkin. Hah? Nggak mungkin. Pasti yang membenci saya itu karena dulu cari majikan gak tepat, talokno nesu. Terus mari ono sing nesu sama saya parah itu utang, gak tak kei. Moro nggon aku njuk mangan tok karo jancuk-jancuk. Loh saya tuh tahu. Nggak usah kamu bilang nggak ada masalah sama saya, nggak mungkin. Kamu pasti punya masalah pribadi dengan saya, makanya kamu menyerang pribadi. Loh bahkan ada loh yang nanya Meme itu anak saya apa bukan? Thomas itu anak saya atau bukan? Bukan, Meme dan Thomas itu bukan anak saya. Itu titipan dari Tuhan. Nggak ada dalam surat-surat mereka anak saya. Aku jadi perawan sampai saiki. Ada apa weh? Seandainya aku nggak ngakuin anakku, siapa yang mau marah? Wah anak-anakku rata akuin, tak omongin, tak gandek kali ya orang ngomong apa-apa. Kamu mau bilang apa, terserah. Yang penting, kalau kamu sindikat, tak sikat tuntutmu sampai protol. Kamu nggak rekomen YouTube saya, kamu nggak rekomen Facebook saya, nggak masalah.
Yang rugi bukan saya kok. Wong sing dihapusi kono kudu kene kok. Bener gak? Kamu gak rekomen Facebook saya, gak rekomen YouTube saya. Emangnya saya rugi? Loh, mandek desa mbak sarapan 4.000. Ngerti ya 4.000? Loh awakmu rek kerja di Hongkong ya klenger. Lah awakmu gak ngapusi kerja di Hongkong, modar uripmu. Karena kehidupanmu hanya ngapusi wong. Ya ora? Kowe ora iso ngingoni anak bojomu soalnya kowe lek gak ngapusi gak iso mangan. Karena itu kamu itu takut sama saya. Bener gak? Karena itu. Loh lek aku ndek desa, Mbak. Mangan 4.000 warak sego jagung. Lah mangan mbek iwak teri. Awakmu boyo panganane ndek KFC, Starbucks, ndek restoran sak dodokan 500 duit Hongkong 1 juta. Foto-foto rambut direbonding, facial, alis dijengatno kuwi nggih dhuwit. Dhuwit ndi? Dhuwite apus-apus. Oh dapuramu dadi pelakor lho. Atas sing njak dhuwite wong lho. Bojone sah mau labrak-labrak. Sing jelas apa?